Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin banyak hal sudah terjadi. Ada yang berjalan baik, tapi mungkin juga ada yang terasa berat. Malam hari sering menjadi waktu di mana pikiran mulai berbicara lebih keras. Kekhawatiran muncul dan hati terasa lebih sensitif. Jika malam ini kita merasa lelah atau sedang menghadapi badai dalam hidup kita, mari kita kembali merenungkan Lukas 8 ayat 24 sampai 25. Tentang satu momen ketika Tuhan Yesus ada di perahu, namun terlihat diam. Lukas 8 ayat 24 sampai 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sahabat terkasih, tidak semua badai terasa sama. Di siang hari, kita masih bisa sibuk. Tapi di malam hari, semuanya terasa lebih nyata. Masalah terasa lebih berat, ketakutan terasa lebih dekat, pikiran menjadi lebih liar. Dan di saat seperti ini, seringkali kita mulai merasa, "Tuhan, Engkau di mana?" Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tertidur di perahu. Mari kita bayangkan, di tengah badai, di tengah situasi yang mengancam, dia tertidur. Bagi murid-murid, itu terasa seperti ketidakpedulian. Tapi sebenarnya, itu adalah ketenangan yang lahir dari otoritas. Tuhan Yesus tidak panik, karena dia tahu badai itu tidak di luar kendalinya. Malam ini, mungkin kita merasa Tuhan diam. Doa belum dijawab, situasi belum berubah, jawaban belum terlihat. Tapi satu hal yang perlu kita pegang, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Daniel. Dia adalah tulang punggung keluarga. Dia bekerja keras setiap hari dan selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu hari, perusahaan tempat dia bekerja mengalami masalah besar, dan tanpa diduga, dia kehilangan pekerjaannya. Dunia Daniel runtuh, tagihan tetap berjalan, anak-anak masih butuh sekolah, dan tabungan mulai menipis. Hari-hari berlalu, dia melamar ke banyak tempat, tapi tidak ada jawaban. Doanya semakin sering, tapi jawabannya terasa semakin jauh. Setiap malam, dia duduk sendiri dan berkata dalam hati, "Tuhan, kenapa Engkau diam?" Sampai suatu malam, dalam keheningan, dia memilih untuk tidak lagi bertanya kenapa, tapi berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku tetap percaya Engkau pegang hidupku." Hari itu tidak langsung mengubah keadaan. Masih ada proses, masih ada penantian. Namun perlahan pintu mulai terbuka. Dia mendapat pekerjaan baru yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang paling mengubah hidupnya bukan pekerjaannya, melainkan imannya. Dia berkata, "Dulu aku percaya Tuhan saat semuanya baik. Sekarang aku percaya Tuhan bahkan saat Dia terasa diam." Sahabat terkasih, iman yang sejati tidak diuji saat semuanya jelas. Iman diuji saat doa belum dijawab, jalan keluar belum terlihat, Tuhan terasa diam.
Disitulah iman kita dibentuk. Bukan iman karena melihat, tapi iman karena percaya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus bangun dan badai langsung reda. Satu perkataan cukup untuk mengubah segalanya. Ini yang perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mungkin tidak bertindak sesuai waktu kita, tapi Dia selalu tepat waktu. Malam ini, jika kita masih dalam proses, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bisa jadi Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sahabat terkasih, danau itu menjadi teduh. Dari kacau menjadi tenang. Dari takut menjadi damai. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia tidak hanya menghentikan badai, Dia juga memberi damai di dalam hati kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, di malam hari ini kami datang kepadamu, membawa semua beban kami, semua ketakutan kami, dan semua pergumulan kami. Saat kami merasa Engkau diam, tolong kami untuk tetap percaya. Saat kami tidak mengerti jalan-Mu, ajar kami untuk tetap berserah. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada waktu-Mu, Engkau akan menenangkan setiap badai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.